Pemirsa, pasca terungkapnya sejumlah orang yang membidani lahirnya tabloid obor rakyat, tim hukum Jokowi JK melaporkan hal itu ke Mabes Polri. Polisi berjanji untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Tim hukum Jokowi JK melaporkan 2 orang yang terlibat dalam produksi tabloid obor rakyat, Setiardi Budiono dan Darmawan Sepriosa, ke Mabes Polri. Anggota tim hukum Jokowi JK Taufik Basari meminta polisi untuk menyelidiki sejumlah orang lain termasuk penyandang dana. Polisi berjanji akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan tim hukum Jokowi JK hari ini. Sementara itu pihak istana membantah keterlibatan mereka dalam penerbitan tabloid obor yang berisi kampanye hitam terhadap calon Presiden Joko Widodo. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi membantah ada keterlibatan istana dalam penerbitan tabloid obor yang berada di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sudi mengatakan mereka akan memanggil Setiardi Budiono terkait soal ini. Ya tidak benar lah ya kalau istana dibawa. Kan kita tahu semua dari dulu Presiden sudah dimanapun beberapa forum di mana beliau selalu menekankan bahwa kita netral itu bukan basa-basi. Buktinya kan beliau buktikan dimanapun kepada TNI, pada Polri, semua juga beliau sampaikan seperti itu, ya. Jadi tidak pada posisi berpihak. Kalau ada seperti begitu, ya mungkin kalau mau dipersoalkan, persoalannya secara hukum, ya, supaya jelas siapa yang berbuat itu. Jangan dikait-kaitkan dengan istana. Istana, kalau yang saya tahu, tidak ada istana bermain di wilayah itu, ya. Akan ada investigasi internal, Pak, karena kan dia stafnya juga. Ya, itu nanti oleh atasannya, ya, ada atasannya, ada Felix, ya, ada Seskap nanti untuk menindaklanjuti, ya. Sebelumnya Setiardi Budiono yang mengaku sebagai pemret majalah itu sudah membenarkan bahwa dia bekerja sebagai asisten dari staf khusus Presiden bidang pemerintahan dan otonomi daerah Felix Wanggai. Dan dia mengatakan sudah mendapatkan izin untuk melakukan aktivitas politiknya. Saya adalah asisten staf khusus Presiden yang memiliki latar belakang jurnalis. Tapi secara etika tentu saja saya tidak boleh melibatkan institusi saya. Ini adalah pekerjaan pribadi. Oleh karenanya, atasan Anda Felix Wanggai. Dia tahu soal itu? Saya bukan hanya, Pak Felix bukan hanya tahu, saya izin cuti kepada beliau untuk melakukan aktivitas politik, bukan aktivitas politik, yang membuat tabloid ini, dan saya mengajukan cuti ke beliau. Wanggai belum dapat dimintai komentarnya terkait pengakuan Setiardi ini. Namun melalui akun Twitternya, dia mengatakan bahwa sebagai pegawai negeri sipil, sikapnya netral soal pencapresan. Sebelumnya Dewan Pers sudah mengatakan bahwa tabloid obor bukan merupakan produk jurnalistik dan isinya merupakan kampanye hitam terhadap salah satu capres yang bertarung di Pilpres mendatang, yaitu Joko Widodo. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apa sebenarnya motif dari asisten staf khusus Presiden SBY membuat tabloid obor yang isinya memfitnah Capres Joko Widodo? Kami mengulasnya kali ini dengan Taufik Basari, tim pemenangan Jokowi JK bidang hukum. Selamat malam, Mas Taufik. Malam, Indra. Baik, terima kasih sudah hadir. Ada Boni Hargens, analis politik. Selamat malam. Selamat malam. Bang Boni, oke. Baik, saya mulai dari Mas Taufik terlebih dahulu. Mas Taufik, hari ini dilaporkan kan ya, itu 2 orang yang disebutkan tadi yang membidani tabloid obor rakyat ini ke Mabes Polri. Kita ingin tahu dulu, apakah ini kemudian berarti yang pasal yang dikenakan atau yang dilaporkan ini adalah terkait pidana umum atau pidana pemilu? Karena itu yang juga menjadi pertanyaan ketika kami membahasnya dengan Polri. Ya, dua-duanya. Jadi dua-duanya ya? Ya, ada pidana umumnya, ada pidana pemilu. Ya, untuk yang pidana umum kita laporkan untuk pasal 310, 311, ya, pencemaran nama baik dan fitnah. Kemudian pasal 156 dan 157 KUHP. Penyebaran kebencian atas dasar golongan, kemudian juga pasal 16 Yunto pasal 4 Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnis, ya karena memang ada penyebaran kebencian atas dasar rasial dan etnis, dan baru yang terakhir pasal 214 Undang-Undang Pilpres. Nah, jadi memang kita melihat ini persoalannya tidak hanya terbatas pada soal pilpres saja, ya, soal kampanye saja, tapi juga persoalan yang lebih penting dari itu bahwa ada upaya-upaya atau langkah-langkah melakukan penyebaran kebencian atas dasar SARA. Nah, menurut saya ini sangat berbahaya. Oleh karena itulah maka yang sebenarnya ini bukan hanya kepentingan Jokowi dan JK, tapi juga kepentingan kita semua sebagai bangsa. Baik, kalau untuk meluruskan lagi, kalau disebutkan pidana pemilu, bagaimana bisa menjadi masuk ke pidana pemilu, Mas Tobas? Karena waktu itu Pak Boy Rafli Amar
menyebutkan kalau memang pesertanya adalah salah satu peserta dari Pilpres ini bisa masuk dalam pidana pemilu karena kampanye hitam tadi. Nah, ini kaitannya seperti apa bisa masuk ke pidana pemilu? Ya, kaitannya dengan kampanye, larangan untuk melakukan kampanye dengan mengetengahkan hal-hal yang berbau sara. Ya, nah ini masalah apakah ini akan terkait dengan persoalan pelanggaran pemilu, kita serahkan kepada aparat. Ya, yang jelas kita laporkan dulu itu. Betul, ya, kita sajikan bukti-buktinya, kita sajikan fakta-faktanya. Jadi kita berikan kepada polisi ya yang merupakan pihak yang punya kewenangan untuk menentukan kira-kira ini deliknya masuk yang mana, dan kita akan ikuti saja. Baik, Bang Boni, kalau apa yang Anda baca atau Anda analisa ketika melihat bahwa setelah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan publik begitu, siapa sih yang membidani ini? Ternyata setelah diketahui, bahkan melalui pengakuan sendiri begitu, dia adalah seorang asisten staf khusus Presiden SBY. Deputi staf khusus. Nah, tapi nanti dijawabnya, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time. Ya, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya tanya ke Bang Boni sekarang, seperti yang saya tanyakan tadi sebelum kita break. Apa yang Anda analisa ketika mengetahui bahwa ternyata pelaku ini adalah asisten staf khusus atau deputi staf khusus? Justru itu yang bikin menarik. Saya sih melihat dari aspek politik ya, Mas Taufik ya, Mas Indra. Kampanye hitam itu kan dalam teorinya, biasanya pelaku itu menyamarkan identitas. Ya. Nah itu yang paling mendasar. Jadi orang tidak berani. Berbeda kalau negatif campaign, orang tuh berani karena ada data. Ya. Kampanye hitam kan itu semua fitnah, palsu. Jadi dia sembunyi. Tanpa identitas harusnya biasanya. Yang hebatnya Setiardi, dia itu membuka identitasnya. Bahwa ini loh Setiardi, gitu ya. Artinya apa? Kalau dibaca dari perspektif lain, hanya orang yang merasa kuat atau tahu bahwa dia kuat yang bisa memperlihatkan identitas aslinya. Nah artinya bahwa si Setiardi ini betul-betul merasa kuat, merasa aman. Berarti dia tidak sendirian. Berarti ada kekuatan besar yang juga membackup dia di dalam tindakan politik ini. Melakukan kampanye hitam, menerbitkan sebuah tabloid yang tidak jelas alamatnya dan tidak mengikuti kaidah jurnalistik dan segala macam ya. Gitu. Tapi mari kita lihat dulu siapa sebenarnya Setiardi ya. Dari informasi dan data yang kita kumpulkan, Setiardi ini kan dulu anak dia keturunan Jawa, tetapi dia besar di Palembang, terus kemudian pindah ke Bandar Lampung. Dia menyelesaikan SMA di SMA Negeri 2. Oh, mengenal nih ya, tahu. Saya tahu baik data-data tentang orang ini. Jadi dia tamat SMA 2 Bandar Lampung itu tahun 1989. Ini persis teman kelasnya Andi Arief, staf khusus presiden. Lalu kawan ini kemudian kuliah STT Telkom Bandung. Sambil menekuni profesi sebagai wartawan. Nah, dalam proses itu, entah bagaimana manuver politiknya, kemudian setelah SBY menjadi presiden, kawan ini dapat jatah untuk ambil bagian di dalam kekuasaan. Dia menjadi komisaris BUMN. Terus kemudian juga menjadi deputi staf khusus presiden. Nah, orang dengan latar belakang seperti ini kemudian berani melakukan black campaign dengan memperlihatkan identitas asli, pasti tidak sendirian gitu loh. Nah, siapa di belakangnya? Kekuasaan sebesar apa di belakangnya? Saya kira jawaban ini bagaimanapun harus juga ada koneksinya dengan lokus, tempat di mana dia berada, yaitu Istana Kepresidenan. Maka kita harus konfirmasi kepada Istana Kepresidenan, meskipun jawabannya bisa normatif dan mengatakan kami tidak tahu. Tetapi setidaknya dari aspek sense of power, saudara Setiardi merasa dia powerful. Karena itulah kemudian saat melakukan black campaign, identitasnya berani dimunculkan. Berani dia buka gitu loh, sehingga... Tapi bukankah ada perspektif lain, misalnya kalau memang kemudian dia berani menunjukkan identitasnya, lalu justru ini kemudian bisa saja mencoreng wajah istana. Tapi nanti kita lanjutkan, kita akan kembali bahas setelah jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ke Mas Taufik sekarang. Sebenarnya bagaimana reaksi tim dari Jokowi JK sendiri ketika mengetahui bahwa ternyata pelaku atau yang membidani tabloid obor ini adalah orang dalam lingkaran istana. Paling tidak disebutkan di situ adalah deputi staf khusus presiden. Ya, hal ini menarik karena kita juga ingin mengetahui apa sebenarnya motifnya dan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Karena kalau melihat pola perbuatan ini, tidak mungkin dilakukan hanya oleh 1, 2, atau 3 orang. Kenapa? Karena untuk menyusun tabloid ini sendiri butuh beberapa orang, dan yang kemudian yang penting juga adalah penyebarannya yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, sehingga butuh jaringan juga. Selain itu juga persoalan dana, siapa penyandang dananya, karena dananya juga besar. Nah ini juga menjadi pertanyaan kita agar kita juga tahu nih sebenarnya siapa yang bermain, apa motifnya, dan
arahnya juga kemana, itu sedang kita telusuri juga. Oke, Bung Monit tadi Anda menyebutkan, disebutkan identitasnya ada di situ karena ingin menunjukkan sense of power. Berani ketika kemudian dia melakukan itu, dia merasa punya kekuasaan sehingga tidak akan ada apa yang berani untuk menggugat dirinya begitu. Maksudnya seperti itu. Saya kira memang. Tetapi kalau sebenarnya kalau dilihat dari untung ruginya misalnya, kemudian muncul nama dia, kemudian publik menilai, loh ini kan orang yang ada di lingkaran istana. Bukankah ini kemudian menjadi mudah bagi orang menelusuri siapa pelakunya dan mencoreng wajah istana sendiri sebenarnya? Ya, saya menduga. Pertama tadi asumsi rasionalnya bahwa ada kekuasaan, ada kekuatan besar yang membackup dia. Itu menurut saya itu hampir pasti benar ya. Yang kedua soal kenapa dia membuka identitasnya secara berani itu tadi. Menurut saya ada penafsiran personal dia di dalam kerja tim ini. Sekali lagi saya membenarkan Taufik bahwa ini kerja tim, gak mungkin satu orang. Nah, karena ini kerja tim, lalu di situ ada masuk kepentingan personal dia dengan coba lebih berani untuk memperlihatkan namanya. Bisa saja kepentingan personalnya dia ingin menjadi sensasional, dia ingin menjadi berita, menjadi news. Nah, tetapi bahwa keberanian dia itu pasti dilandasi oleh sesuatu, yang itu tadi saya bilang rasa aman. Maka sebetulnya yang paling penting buat kita adalah selain materi kampanye hitamnya, yang kedua siapa sebetulnya kekuatan politik di belakang dia, sehingga nanti kita bisa mengejar pertanggungjawabannya ke sana. Walaupun staf khusus yang dimaksudkan bernama Felix Wanggai ini menyebutkan bahwa itu adalah tindakan pribadi dari Setiardi Budiono. Itu kan bahasa normatif. Ya, bahkan ketika seorang pemimpin memerintahkan anak buahnya melakukan kejahatan pun, ketika itu terbongkar dia bisa mengatakan itu personal. Dan saya kira masalah pelanggaran hak asasi manusia, penculikan, pembunuhan di 98, kan semua berujung mentok pada argumentasi seperti itu. Karena undang-undang militer mengatakan bahwa itu personal pelaku. Undang-undang HAM mengatakan yang jabatannya tertinggi harus bertanggung jawab. Jadi saya kira ini alasan-alasan normatif di mana orang kemudian berlindung dan mencuci tangan dari tanggung jawab yang seharusnya. Kemudian akan kita tanyakan juga bahwa sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Presiden SBY, karena ini melibatkan lingkaran istana. Apa yang harus dilakukan Presiden SBY ketika sikap yang mengatakan bahwa dirinya netral? Tapi nanti dijawab. Kita kembali break, tetaplah bersama kami di Prime Time. Selamat malam, calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo kembali melakukan safari politiknya. Malam ini Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat menjadi tujuan safari politik Jokowi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Rosalin Asmarantika dari Cibitung. Rosalin, apa yang dilakukan oleh Jokowi di Pasar Induk sana? Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan ini menurut informasi yang kami dapatkan, Jokowi ini baru saja tiba di Pasar Induk Cibitung, Kota Bekasi, Jawa Barat ini. Namun meskipun demikian ini ada masyarakat, utamanya adalah pedagang dan juga penduduk di sekitar pasar ini yang telah menantikan Jokowi sejak sore tadi, dan hingga sekarang ini masih sabar menantikan Jokowi di sini, dan Anda bisa melihat semangatnya. Dan sebelum Jokowi ini datang juga politisi dari PDIP yaitu Rieke Diah Pitaloka yang terlebih dahulu menyapa masyarakat yang ada di sini, Andini. Dan sebelumnya masyarakat yang ada di sini bersama dengan Ustadz dan juga Rieke Diah Pitaloka ini berdoa bersama agar kedepannya kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia ini dimudahkan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, pada kesempatan ini Jokowi akan menemui para pendukung yang kebanyakan ini adalah para pedagang pasar dan juga para pembeli di pasar ini, dan akan berdialog dengan para pedagang pasar. Terlebih karena menjelang bulan Ramadan ini, Andini, harga beberapa jenis bahan pangan ini naik cukup signifikan. Dan Jokowi akan menyemangati seluruh pedagang agar tetap sabar, serta jika kita lihat, Andini, pasar ini menjadi tempat favorit Jokowi untuk belusukan dan langsung menyapa para pedagang, baik saat beliau menjabat sebagai wali kota Solo maupun juga gubernur Jakarta. Karena Jokowi ini ingin langsung menyapa masyarakat pasar yang merupakan salah satu tonggak perekonomian Indonesia. Dan setelah dari pasar ini, Andini, rencananya Jokowi akan berkunjung ke rumah Rengas Dengklok, tempat pengasingan Bung Hatta dan Bung Karno di Karawang, Jawa Barat. Dan hingga saat ini masyarakat di sini yang merupakan pedagang dan juga para penduduk di sekitar pasar masih menunggu kedatangan Joko Widodo. Kepemimpinannya demi Indonesia yang lebih baik, ini saya harapkan. Tetapi karena cerita tadi, makanya hebatnya orang Cibitung. Jokowinya langsung bilang, Andini, Rantika dari Cibitung, Jawa Barat. Dan pemirsa, Anda bisa mengikuti berita-berita headline news dalam metrotvnews.com. Tetaplah bersama kami, rekan saya Indra Maulana akan kembali hadir dalam Primetime News.
Hasil survei pasca debat menunjukkan calon Presiden Joko Widodo lebih banyak memaparkan program kerja, yakni sebesar 52,8%. Lebih banyak dibandingkan Prabowo Subianto yang memaparkan program kerjanya sebanyak 36,4% dari total presentasi dalam debat. Dalam hal penguasaan masalah, Joko Widodo juga lebih unggul, yakni mampu menjelaskan masalah ekonomi dan kesejahteraan sebesar 51,8%. Sementara Prabowo Subianto sebesar 36,9%. Cara berkomunikasi kedua calon presiden juga mendapat perhatian dari para responden. Joko Widodo mendapat skor terbesar 49,2% dan Prabowo Subianto sebesar 41,8%. Sebelum debat, dukungan untuk Prabowo Subianto ada di kisaran 36,5%. Sesudah debat, dukungan untuk Prabowo menjadi 41,5%. Capres Joko Widodo sebelum debat meraih dukungan sebesar 47,3%. Sesudah debat meningkat menjadi 51,2%. Secara keseluruhan, dukungan untuk Prabowo Subianto sebesar 40,6% dan untuk calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo, dukungan mencapai 51,6%. Pemirsa, pihak istana akan menginvestigasi dugaan keterlibatan pihak dalam istana dalam peredaran tabloid obor rakyat. Berikut wawancara kami dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan. Dan kalau akhir-akhir ini disangkutkan pada istana karena Saudara Setiardi ini adalah anggota bawahan dari Felix Wanggai yang saya kenal. Sampai sekarang ini saya belum bisa menyebutkan ya bahwa ada hubungan dengan istana, karena disangkal sendiri oleh Pak Dipo ya, dan juga oleh Saudara Felix Wanggai ya. Karena itu maka saya berpendapat bahwa obor rakyat itu merupakan inisiatif sendiri dari Saudara Setiardi. Jadi sampai sekarang ini belum ada bukti-bukti ke arah sangkutan dengan kaitan dengan pihak istana. Jadi itu yang saya bisa dapat kemukakan saat ini ya. Saya yakin karena keterangan dari Pak Dipo dan keterangan dari Saudara Felix Wanggai yang saya bisa percaya dong sebenarnya. Tapi saya rasa juga nggak ada kepentingan di balik di mana istana mempunyai kepentingan tertentu. Saya lihatnya terlalu mudah, terlalu sumir ya, untuk melihat itu. Jadi saya rasa nggak ada dah kepentingan istana dan kaitan dengan istana hal ini. Saya tidak mengingkari bahwa bisa saja Setiardi ini sebagai pegawai atau sekretaris dari Felix Wanggai berinisiatif untuk membuat semacam obor rakyat ini. Meneributkan dan menyebarkan obor rakyat itu memerlukan dana yang cukup besar, apa ke Jawa Timur, ke pesantren perantauan, ke Barat, ke macam itu memerlukan dana yang besar, percetakannya juga ini, ya. Jadi itu memerlukan dana. Yang penting bahwa siapa yang mendanai, apakah tabungan Saudara Setiardi, nggak mungkin ya. Jadi apakah Setiardi itu dengan sukarela berbakti untuk tujuan tertentu dalam menerbitkan obor rakyat, tidak masuk akal. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya akan bertanya sedikit ke Bang Boni sebelumnya. Bisakah ini kemudian dikaitkan, karena pertanyaan kemudian siapa yang mendanai? Menurut Anda apakah ini dilakukan secara sistematis atau memang bisa saja hanya seorang Setiardi dia mendapatkan dana dari siapa misalnya? Ya, karena kan ini kita belum, dari tim hukum kan juga belum menemukan corpus delicti soal besar dana dari siapa dan segala macam. Tapi saya kira sebagai asumsi
seperti yang saya bilang di awal, dia tidak sendirian. Maka ini pasti membutuhkan dana banyak. Dilihat dari histori siapa Setiardi, saya kira sangat tidak masuk akal bahwa dia mendanai itu sendiri. Meskipun dia akan dengan mudah beralibi, ini saya mendanai sendiri dan seterusnya. Ya kita tahu Setiardi tidak akan... Bahwa dia pernah menjadi seorang komisaris BUMN yang Anda sebutkan tadi? Iya, artinya bahwa pekerjaan sebagai komisaris itu kan konsekuensi dari keterlibatan politik dia ketika kampanye. Nah saya tidak yakin bahwa uang yang dia kumpulkan dari jabatan itu kemudian mau dibuang hanya untuk kerjaan nakal seperti ini. Ya, pasti ada orang lain, orang yang juga punya kepentingan di dalam kontestasi Pilpres ini. Maka saya kira nanti Mas Taufik dan tim ini juga harus betul-betul koordinasi dengan Polri dan sebagainya untuk melihat transaksi pendanaan untuk operasional dari obor rakyat ini. Itu sangat dengan posisinya sekarang disebutkan sebagai deputi staf khusus presiden begitu Mas Taufik. Kalau kemudian apakah ini kemudian bisa dikaitkan kemudian bahwa pendanaannya bisa datang dari situ atau masih jauh dari itu atau bagaimana? Ya sejauh ini kita belum menemukan hal-hal yang bisa kita kaitkan. Jadi saya akan berangkat dari apa yang kita miliki saja dulu. Tapi tadi menarik, saya pikir memang pihak istana pun juga tidak, kita harap tidak hanya sekedar membantah, gitu ya. Tapi juga melakukan investigasi internal, sehingga ketika mengeluarkan satu tanggapan ataupun klarifikasi itu didasarkan pada satu proses yang telah dilalui sebelumnya, yaitu investigasi. Kalau misalnya hanya bantah saja, ya mudah, semua orang dengan mudahnya bisa membantah. Nah yang penting kan kalau pihak istana sendiri juga melakukan investigasi, barangkali menemukan sesuatu hal, ya bisa saja ada kaitannya, bisa juga tidak. Nah, kalau tidak kan bisa dijelaskan hasil investigasinya. Oh tidak, ternyata keterlibatannya dengan pihak A, B, C. Atau kalau iya, lantas seperti apa gambarannya. Nah, ini yang kita tunggu. Karena bagaimanapun, ya kita juga ingin publik kembali percaya pada institusi pemerintah, gitu ya. Kalau seperti ini kan menjadi orang makin tidak percaya. Kita juga tidak ingin seperti itu. Maka kembalikanlah kepercayaan publik dengan penjelasan-penjelasan yang didasarkan pada suatu proses investigasi. Dan satu yang unik juga menurut saya pernyataan dia bahwa dia mengambil sikap netral di dalam Pilpres kali ini. Presiden maksudnya ya? Ya, tapi Setiardi juga mengatakan dia tidak mendukung siapapun kan. Cuman kan ini sebuah pernyataan yang menurut saya melawan logika sehat ya. Karena ketika kamu melakukan black campaign dan menyerang satu kandidat dalam dua opsi, otomatis kamu menguntungkan yang lain. Nah di situ keberpihakan itu secara implisit tetapi tegas di situ. Maka itu memperjelas bahwa ada upaya untuk melarikan diri dari serangan-serangan dari fakta gitu. Baik, kalau disebutkan Mas Taufik tadi sebaiknya pihak istana melakukan investigasi. Tapi kita tahu bahwa berita ini ternyata juga akhirnya mengganggu presiden karena sepertinya disebutkan ada di lingkaran dalam istana. Nah, seharusnya seperti apa langkah yang harus dilakukan presiden kalau menurut Bung Boni? Saya kira membuat clear tadi. Ya kan ada mekanisme di istana. Itu bagaimana supaya saudara Setiardi ini mempertanggungjawabkan tindakannya dan bila perlu segera dinonaktifkan dari jabatan dia sebagai deputi staf presiden. Dinonaktifkan lalu kemudian presiden menjelaskan. Kenapa ini penting? Bukan perkara soal bagaimana Jokowi menjadi korban dari black campaign ini, tetapi bahwa kampanye hitam yang tersistematis seperti ini, yang diorganisir dengan begitu baik, ini sebetulnya ancaman terhadap peradaban demokrasi. Yang meskipun kemudian ketika ini terungkap, tentu saja korban dari kampanye hitam ini akan dengan sendirinya terselamatkan. Maka saya kira presiden perlu segera mengeluarkan perintah kepada internal istana untuk segera tadi investigasi dan beri sanksi kepada Setiardi. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya Mas Taufik Basari dan juga Bung Boni Hargen.